Oke Sobat Survivor, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Apa kabar Anda? Di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati suasana pemandangan indah di Kalimantan Utara. Nah ini kalau terlihat sekilas seperti sebuah hutan yang cukup lebat, namun sebenarnya ini adalah lahan-lahan pertanian warga, baik itu warga lokal maupun juga warga yang sudah membeli lahan di sini saat mereka datang ke Kalimantan. Dan salah satu lokasi di mana kita bertani sebentar lagi akan terlihat dari lokasi ini, di mana dari sejak tahun 2020 kita mulai mengembangkan pertanian dan peternakan di sini. Mimpi kita untuk membangun pertanian terintegrasi ya pelan-pelan sudah mulai terlihat. Ada kebun, ada ternak, dan juga kita membangun komunitas masyarakat yang sama-sama petani di sini. Nah ini Sobat Survivor, Anda bisa melihat ada rumah dari Bang Yusran dan ada rumah Pak Samuel, dan bukan tidak mungkin ke depan juga ada rumah-rumah warga lainnya yang akan berdiri. Jadi yang terlihat selama ini mungkin cuman rumah ini aja, karena memang fokus kita memperlihatkan rumah ini dari ketinggian. Namun sebenarnya di sini sudah cukup banyak warga yang bermukim. Nah untuk di pondok kita sendiri sudah ada kandang bebek dengan sistem free range yang kita buat supaya aman dari serangan anjing ya. Jadi kalau misalnya mengikuti konten kita sebelumnya, kita sempat memelihara sekitar 50 ekor bebek. Namun pada akhirnya kita cukup sedih ya, karena dimangsa sama predator. Jadi kita buat kandang semi umbaran, bahasanya seperti itu. Dan akan kita tambah lagi untuk kandang semi umbaran ayam kampung. Saat ini bebek ya, karena di tengah-tengahnya sebenarnya itu ada kolam. Jadi bisa terlihat seperti apa lokasi di mana kita berkebun. Dan sekali lagi ini sebenarnya walaupun terlihat seperti hutan, saya bisa memprediksi lokasi ini 5 hingga 10 tahun ke depan akan menjadi pemukiman perumahan, karena memang lokasi ini sudah banyak sekali warga yang membangun. Sebenarnya kita akan mengarahkan ke tempat yang berbeda ya. Jadi Anda bisa melihat nanti ada beberapa warga lainnya yang sudah bertani. Jadi di pondok ini ada Pak Imam yang bertani dan terus mengembangkan lahan, dan semangatnya untuk menanam tanaman-tanaman horti seperti singkong, jagung, cabai, tomat ya, walaupun dalam skala kecil ya. Namun lahannya cukup luas untuk ditanami berbagai macam tanaman. Di sini ada Pak Imam dan juga Pak Layar berkolaborasi di lokasi ini. Terlihat juga ada musola dari ketinggian, dan kita punya tanaman pisang juga, walaupun sepertinya sudah banyak yang mati ya, yang perlu ada regenerasi. Nah ini kita punya pisang, dan terlihat di kamera mungkin ada titik yang berjalan, itu adalah Pak Imam yang baru pulang dari kebun dan akan pulang ke rumahnya Julak. Sesaat lagi kita akan perlihatkan. Ini pisang kita ya, jenis pisang Morley ya, yang sudah mulai banyak yang perlu diperbaiki pertumbuhannya atau dikembangkan lagi. Dan di sini ada Pak Layar tinggal, biasanya setelah pulang mengutip barang-barang bekas kemudian tidur di situ. Dan juga, nah ini adalah rumah dari Pak Jabir. Terus juga ada rumah yang akan segera berdiri di dekatnya, pas di depannya. Terus ada juga terlihat ada rumah kecil, itu adalah rumah Mbah Wajat yang saat ini beliau sedang dalam kondisi sakit ya. Doakan beliau bisa segera pulih kembali supaya bisa beraktivitas dengan normal. Jadi terlihat kemarin itu kayak di tengah hutan, tapi sebenarnya sudah ada akses jalan yang dibangun oleh pemerintah, dan jalannya sudah sangat bagus lah ya. Ini ketika hujan 2 tahun atau setahun yang lalu ini becek sekali, namun sudah ditimbun agregat oleh pemerintah. Kalau Anda beruntung, Anda bisa memiliki lahan di sekitar sini yang memang diperjualbelikan. Ada plang-plang tertulis bahwa tanah itu dijual, namun jangan berekspektasi bahwa tanah di sekitar sini itu masih murah ya. Jadi jangan samakan dengan harga-harga yang selalu kita sebutkan, seperti lahan-lahan di pemukiman transmigrasi atau juga yang di daerah remote. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, lokasi ini bukan daerah remote lagi, tetapi daerah pemukiman padat penduduk ke depannya, seperti itu. Banyak tanaman-tanaman buah yang dikembangkan, namun kita fokus dulu nih di lahan kita. Jadi ada calon tetangga Bang Yusran yang sudah mulai membersihkan lahan juga di sini, yang nantinya harapannya nanti kita bisa sama-sama berkolaborasi, tinggal hidup rukun sebagai masyarakat sosial di lokasi ini.
Dan untuk lahan saya sendiri memang saya fokuskan untuk menanam tanaman-tanaman yang mungkin perawatannya tidak terlalu intens seperti tanaman horti ya. Saya menanam tanaman jangka menengah seperti pisang, terus juga jeruk gitu. Jadi harapannya nanti lahan kita semakin hijau dengan berbagai macam tanaman. Kalau masih ingat kemarin ada Pak Yatno, saya minta untuk membersihkan lahan. Nah, jadi kemarin saya minta untuk dibuat gulutan. Anda bisa melihat karakteristik tanahnya ya. Ketika sedang tidak hujan selama seminggu misalnya, tanahnya memutih seperti itu. Dan saya perhatikan memang untuk keasaman tanahnya cukup tinggi. Jadi saya tidak bisa berekspektasi sebagai seperti petani-petani yang lainnya yang lahannya sudah aman dari keasaman tanah gitu ya. Jadi harapannya tetap ada hasilnya walaupun tidak banyak. Ini pisang-pisangnya sudah kita bersihkan dan terus kita kurangi memang, karena pada akhirnya nanti memang pisang-pisang yang ada di tengah sini nanti akan kita eliminasi dan kita pindahkan ke kiri dan ke kanan dari lahan yang masih kosong dari lahan warga lainnya. Nah, ini sempat kita memelihara kambing di bagian ini kemarin, tapi kayaknya butuh perawatan ekstra jadi kita hampir tidak ada waktu. Lalu kemudian ini ya adalah kandang mentok kita ya. Jadi kandang kambing nanti akan kita sulap juga dengan kandang ayam sama seperti ini, cuman bedanya mungkin kolamnya tidak segede ini. Nah, itu ada dalam tuh. Mentok-mentoknya sudah sangat nyaman ya di dalam. Dan sepertinya sudah menganggap kandang ini sebagai dunianya, di mana dia bisa menghasilkan makanan dari kolam itu karena kita masukin cukup banyak keong kemarin. Namun tentu juga kita tidak melewatkan karbohidrat, jadi jagung juga sudah kita sediakan di dalam kandang intensifnya. Jadi kalau misalnya sudah selesai capek berenang mencari keong, dia akan memakan jagung yang sudah kita siapkan di dalam kandang. Cuman memang karena sudah tidak hujan beberapa hari ya, jadi airnya cukup butek dipakai mandi terus sama dia. Mungkin dari Sobat Survivor mengasih saran seperti apa baiknya kandang yang harusnya lebih ideal lagi gitu. Apakah perlu sumur bor? Tapi ya perlu diketahui sumur bor sini tuh mahal banget biayanya ya. Untuk saat ini untuk skala hobi atau skala menengah gitu ya, atau mungkin masih sangat skala pembelajar gitu ya, mungkin bisa dikatakan gitu, maka kandang ini sudah sangat memuaskan bagi saya. Dan pondok kita juga menggunakan tenaga surya untuk penerangan dan juga kamera pengintainya, pengawasnya seperti itu. Nah, akan lebih banyak lagi pisang-pisang yang akan tumbuh di sekitar sini karena kita lagi tanam dalam jumlah yang lumayan banyak. Jadi walaupun terlihat seperti di tengah hutan, sebenarnya bukan benar-benar di tengah hutan ya. Ini adalah pemukiman warga. Jadi ke depan akan menjadi sangat ramai karena yang memiliki lahan-lahan luas di sini ke depan punya rencana untuk membangun perumahan di lokasi ini. Jadi bisa dibayangkan nanti ke depan kalau sudah ada perumahan di sini bakal ramai banget. Karena kenapa menjadi alasan untuk membangun perumahan di sini? Pertama adalah karena dataran rata seperti itu. Jadi tidak menyulitkan pengembang untuk membangun perumahan. Terus yang kedua, sejauh ini bebas banjir sih. Soal banjir enggaknya itu sebenarnya tergantung bagaimana pengelolaan lahan juga sih, bagaimana tetap membiarkan ada lingkungan hijau atau ruang hijau seperti itu, dan juga pengairannya juga harus bagus seperti itu. Jadi kalau Sobat Survivor mengingat kenapa ada rumahnya Bang Yusran ini cantik sendiri, ini kemarin memang support dari Kak Jariah yang mendukung Bang Yusran saat itu. Namun Bang Yusran memang belum memilih untuk bertani saat ini karena ya faktor pertama, beliau seperti kayak sering gagal bertani dan beliau menemukan potensi pekerjaan yang lain selain bertani gitu, seperti kayak jadi tukang bangunan, dan it's okay karena di sini kita saling menjaga. Jadi ada rumah Pak Samuel yang dekat dengan beliau, terus juga ada kebun kita juga yang tentu sudah sangat aman ya. Dan memang untuk saat ini masih jalan buntu ya untuk lokasi ini, jadi segi keamanannya juga bisa terjamin lah. Jadi Anda bisa melihat kolam bebek kita, kemudian juga ada kebun jeruk kita yang mungkin terus ada perawatan ya, pemupukan intens, karena ini jeruk kita juga masih umur
sekitar hampir 3 tahun. Nah itu ya Sobat Survivor. Jadi itulah suasana di kebun kita yang menjadi gambaran singkat bagaimana kita bertani berkebun di lokasi ini. Dan tentu kita akan selalu update apa saja kegiatan-kegiatan kita, terutama untuk penambahan infrastruktur yang ada ya, seperti kandang ayam nantinya, dan juga kita terus belajar melakukan riset apa saja jenis pakan organik yang bisa kita kembangkan sehingga bisa mengurangi jumlah pakan. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.